Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gubuk Matematika, guru buka gagasan matematika. Oke, kali ini kita akan membahas atau membuka gagasan kembali tentang operasi vektor. Mana operasi vektor itu banyak. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian skalar dengan vektor, ada operasi dot product, ada operasi cross product dan sebagainya ya. Kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan vektor, di mana operasi penjumlahan vektor itu melalui pendekatan secara aljabar maupun secara geometri. Kali ini kita akan membahas penjumlahan vektor secara geometri, tapi dengan menggunakan pendekatan segitiga dengan pendekatan jajaran genjang. Oke, bagaimana caranya dan langkah-langkahnya melalui pendekatan metode segitiga dan metode jajaran genjang. Kita lihat langkah-langkah dan cara-caranya di Gubuk Matematika, guru buka gagasan matematika. Tonton terus videonya sampai selesai. Inilah dia operasi penjumlahan vektor. Oke, kali ini kita akan melihat ilustrasi bagaimana langkah-langkah atau cara menjumlahkan dua buah vektor secara geometri. Artinya secara geometri ini secara gambar atau menggunakan garis seperti itu pada diagram Cartesius. Langkah-langkahnya seperti apa untuk menjumlahkan dua buah vektor. Tapi sebelumnya kita lihat dulu vektornya ada seperti apa. Ya, di sini diketahui dua buah vektor, yaitu vektor U dengan vektor V. Nah, di mana vektor U ini vektor pertama mewakili vektor garis berarah dari D ke A, dan vektor V adalah vektor kedua yang mewakili dari garis berarah vektor D ke B. Mari kita jumlahkan vektor U dengan vektor V. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya. Ada 3 langkah. Yang pertama, gambarkan vektor pertama, yaitu vektor U. Nah, ini vektor U ini. Langkah pertama, gambarkan dengan besaran atau nilai dan arahnya harus sama. Ya udah, ini kita punya vektor U. Oke, langkah kedua, letakkan vektor kedua yaitu V ini. Ya, ini D ke B diwakili oleh V. Besar dan nilai atau besar atau nilainya dan arahnya harus sama. Jadi harus tidak berubah, tidak makin panjang atau tidak makin pendek. Harus berubah tetap seperti ini. Arah dan besarannya harus sama pada titik akhir vektor pertama. Jadi vektor V ini diletakkan di titik akhirnya di sini, vektor pertama. Ya, di sini nanti kita letakkan, pindahkan, geserkan ke sini. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti apa. Yuk kita geserkan. Nah, vektor ini geserkan sampai akhir vektor. Nah, ini seperti ini. Langkah ketiga adalah nilai dari penjumlahan vektor U dengan vektor V. Nah, bagaimana caranya? Tarik garis dari titik awal vektor pertama. Jadi dari sini vektor pertama, yaitu vektor U, awalnya seperti ini, tarik ke titik akhir vektor kedua. Jadi sampai sini tarik. Nah, sampai sini. Oke, sampai sini. Titik akhirnya di sini di titik B, vektor kedua. Kita lihat ilustrasinya. Nah, seperti ini. Vektor W ini adalah hasil. Jadi langkah ketiga, hasil dari vektor
penjumlahan vektor U dengan vektor V. Nah ini, jadi vektor W ini hasil dari penjumlahan vektor U dengan vektor V, di mana vektor U mewakili garis berarah DA ditambah dengan vektor V mewakili garis berarah dari DB, dari sini ke sini. Nah, terlihat jelas hasilnya ini membentuk segitiga. Maka penjumlahan vektor ini menggunakan metode atau pendekatan segitiga. Oke, selanjutnya kita mencari penjumlahan dua buah vektor dengan aturan jajar genjang. Tentunya aturan jajar genjang ini nanti dilihat dari hasil akhirnya berbentuk jajar genjang, ya, seperti itu. Oke, diberikan dua buah vektor U dengan V, ya, dimana vektor U mewakili garis berarah DA dan V mewakili garis berarah DB. Nah, kita lihat di sini ada U, ada V, dua buah vektor. Oke, bagaimana cara menjumlahkan vektor U dengan vektor V? Kita lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, gambarkan vektor pertama, yaitu vektor U yang ini, nah, dengan besar atau nilai dan arahnya yang sama. Jadi tetap sama arahnya juga, nilainya pun sama, tidak memanjang, tidak memendek vektor ini, seperti asalnya saja, seperti itu. Langkah kedua, letakkan vektor kedua, yaitu vektor V yang ini, ya, vektor V yang berwarna biru, dengan besar atau nilai dan arahnya yang sama pada titik awal vektor pertama, ya, pada titik awal yang pertama. Kebetulan vektornya masih berimpit pada vektor awalnya di sini, berimpit dengan vektor awal ke pertama, ya. Jadi masih ketika vektornya di sini, maka kamu tarik saja ke sini, ya, tarik garisnya ke sini atau diimpitkan ke vektor titik awal vektor pertama. Oke, selanjutnya langkah ketiga, buat bayangan garis sejajar. Bayangan garis sejajar dua buah vektor U dan V. Jadi buat garis bayangan garis vektor U maupun vektor V ini yang sejajar sehingga membentuk titik potong. Seperti apa? Kita coba, ya, kita buat garis sejajar. Oke, nah ini garis B sejajar dengan garis vektor V. Garis C sejajar dengan garis atau vektor U. Nah, seperti itu. Sehingga membuat titik potong di A, katakanlah di sini. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat, kita mencari hasil jumlah vektornya. Nah, seperti apa jumlah vektornya? Tarik garis dari titik awal vektor pertama atau kedua yang berimpit di sini, yaitu D di sini, ya, ke titik potong bayang garis vektor U dan V, yaitu titik potongnya yaitu A aksen ini. Kita tarik garisnya, akan membentuk sebuah garis W, katakanlah garis baru. Inilah W, ini adalah vektor hasil dari penjumlahan vektor U dengan vektor V, dimana, nah, ya, dimana vektor U mewakili garis berarah D ke A dan vektor V mewakili garis berarah dari D ke B. Artinya vektor U sama dengan U ditambah V akan sama dengan penjumlahan garis berarah DA ditambah penjumlahan garis berarah D ke B. Nah, hasil akhir yang ini jelas terlihat bahwa bentuknya menyerupai bentuk jajar genjang. Jadi ilustrasi ini merupakan hasil penjumlahan atau langkah-langkah cara menjumlahkan dua buah vektor U dan V secara aturan geometri melalui pendekatan jajaran genjang. Oke, baik. Tadi langkah-langkah bagaimana cara menjumlahkan dua buah vektor secara geometri dengan aturan segitiga dan jajaran genjang. Jadi
Operasi penjumlahan vektor itu adalah sebuah operasi dengan cara menjumlahkan dengan aturan tertentu. Nah, itu disebut operasi penjumlahan vektor. Aturannya seperti apa? Ya, aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Baik, untuk memahami pemahaman Anda tentang operasi penjumlahan vektor ini, silahkan kalian mencoba di rumah latihan. Seperti apa latihannya? Ini dia seperti latihannya nih, seperti ini. Kan kalian coba di rumah sebagai latihan ya, operasi penjumlahan vektor berikut. Nah, seperti ini vektornya. Vektor pertama diketahui vektor S yang berwarna biru. Yang kedua vektor T yang berwarna merah, dan yang ketiga vektor U yang berwarna hijau seperti ini ya. Jadi S, T, U. Nah, diketahui 3 buah vektor. Nah, pertanyaannya atau latihannya sebagai berikut. Tentukan operasi penjumlahan vektor berikut dengan metode segitiga dan jajar genjang. Mana pertanyaan yang pertama, A, U ditambah S. Jadi vektor U ditambah S. Yang B, vektor S ditambah T. Yang C, vektor T ditambah U. Dan yang D yang terakhir, vektor S ditambah vektor T ditambah vektor U. Silahkan kalian gambarkan secara geometri dengan aturan atau metode segitiga dan jajar genjang. Oke, terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Harapan kami, dukungan pada channel kami ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke yang lain, dan mohon dukungannya agar kami lebih semangat membuat konten-konten baru tentang gagasan matematika ya, dengan cara like and share video ini serta subscribe-nya ya, subscribe channel ini dan follow IG-nya Gubuk Matematika, Guru Buka Gagasan Matematika. Oke, terima kasih. See you the next video di channel Gubuk Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.